jam 8:10. Assalamualaikum Gus Reza, apa sudah bisa connect? Ya, Assalamualaikum Gus Reza. Ya. Ada yang baru hadir juga ini dari Mas Obi, belum dia connect juga. Ada Mas Muhammad Rafi yang baru hadir. Assalamualaikum. Dan yang juga baru bergabung dengan kita ada Mas Dian Triraharjo dari Semarang. Assalamualaikum Mas Dian. Waalaikumsalam. Oke. Videonya dihidupkan, baby-nya diajak. Bentar, ini nggak pakai screen. Oke. Nah, kunci ini mana setengah panen. Bapak Ibu sambil menunggu Gus Reza. Adakah yang dari Kalimantan? Teman-teman yang dari Kalimantan? Saya posisi di Kalimantan sekarang, Pak. Siapa? Tapi dari Depok saya, di Balikpapan sekarang ini. Ya. Tapi asli orang Depok saya. Asli Depok, sekarang di Kalimantan. Iya, istri saya orang Balikpapan. Oh gitu. Grupnya Pak Dani, bukan? Oh, bukan, Mbak. Bukan ya. Kalau apa namanya, kontak darat di sana ada Pak Dani, insya Allah juga gabung dengan tim kita. Pak siapa Pak? Namanya Pak? Pak Dani. Pak Dani. Iya. Ya, pengacara. Kalimantan mana Pak? Balikpapan. Oh, Balikpapan. Bisa itu nanti dikontak. Selamat datang Mbak Anggitara Idris. Assalamualaikum Mbak Anggitara Idris. Ya, Assalamualaikum semua. Oh, lagi-lagi. Maaf, Mas Anggitara. Boleh dihidupkan videonya, biar semuanya kenal. Oh, sebentar Mas, saya lagi nyari angle ini. Lagi sama anak di kamar, sebentar ya. Oh iya, anaknya sendiri apa anak mertua? Anak sendiri, Mas. Oke. Belum dimulai, mohon maaf ini Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Sebentar lagi, ketika udah mulai, Gus Riza masuk, semuanya video minta tolong dihidupkan ya, supaya interaktif. Untuk Semarangnya mana ini? Berarti terdekat dengan saya ini. Dekat, nggak ada 2 jam. Lewat tol 1 jam. 1 jam 3 menit ya, 20 menit. Saya di dekat bandara, Pak. Dekat Bandara Kalibanteng? Iya. Ya, terkopi. Terima kasih. Insya Allah. Selamat datang yang baru hadir, Mas Prihartono Setiawibowo. Mas Prihartono ini, teman-teman sekalian, ini ahlinya DNA personality. Jadi kalau teman-teman nanti tes DNA personality-nya dengan beliau. Assalamualaikum Mas Lenik. Alhamdulillah. Waduh, ikat kepalanya bagus banget nih malam. Ini emang saya mau jual ini, jadi saya pakai dulu. Kira-kira yang cocok bolehlah nawar. Oke. Ya, boleh nanti Japrian ya. Siap. Iya. Assalamualaikum yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Bapak Ibu sekalian siap-siap untuk ditebak oleh Mas Prihartono ini, karakternya, kebiasaannya, dan yang terakhir kira-kira nasibnya seperti apa. Apanya nih yang ditebak nih? Nah ya kan, tadi kebiasaannya ya kan,
karakteristiknya, dan yang terakhir nasibnya. Iya. Ya harus dites sidik jarinya dulu nih. Iya. Insya Allah ini akan dikerjakan di grup ini, insya Allah. Ya, Steven. amin. Sidik jari itu Steven. Iya, ini dengan siapa, Pak? Oh, saya dengan Ali. Nih. Sebentar, wajahnya yang mana ya? Dengan Ali di Balikpapan. Ali Al-Kasyaf ya, Pak? Iya, benar. Oh Yang ya, mana? salam kenal Pak Ali. Yo, sambungan, Pak. Bapak promotor juga atau solver? Enggak, bukan. Tahu aja informasinya. Oh iya. Bapak pernah tes? Belum, Pak. Belum. Teman saya banyak yang ini. Ya. Agen Steven. Iya. Ya, baik. Salam kenal Pak Ali. Yo, salam kenal Pak Pri. Ya. Lanjut Pak Mas Lelik, silakan. Tadi sedang ngobrol-ngobrol. Ini saya minta ganti nama dulu. Untuk yang masih nama HP, nanti kalau nggak diganti, kita remove karena kita tidak menerima penjualan HP di sini. Ya. Jadi kalau nanti nggak diganti, mohon maaf, yang nama-namanya masih HP terpaksa kami remove karena khawatirnya Zoom ini kemasukan penjualan HP ya. Tadi ada yang sudah diganti ya. Baik, sudah 2017, Gus Reza? Oke, kita mulai. Ya. Siap? Siap. Sebelum mulai, saya minta tolong video di-on-kan semua. Karena mau diambil foto. Ya. Masih banyak yang belum tampil video. Bisa dicek, Mas Leli. Ya. Boni ini laki perempuan. Mas Anggita Idris, mohon videonya. Mas Anggita. Yang masih pakai nomor handphone, Oppo A9. Boleh diganti, Ibu? Mohon ganti Oppo nama. A9. Oppo A9, tolong diganti. Oke. Nur Jumroti belum kelihatan videonya. Rohamah belum kelihatan videonya. Dian Triraharjo juga belum kelihatan videonya. Muhammad Rafli. Oke, Anggitara sudah. Terima kasih. Pak Nur Jumroti belum. Rohamah. Mbak Nur Jumroti sudah. Ya, terima kasih. Mas Prihartono. Dipasang wajahnya yang terbaik ya. Ini Obi Abdul Aziz belum kelihatan. Obi Abdul Aziz. Belum connect audionya, Gus. Obi Abdul Aziz boleh videonya bisa di-on-kan. Obi Abdul Aziz. Tolong kerjasamanya. Oke, saya mulai dari depan ya. Terus udah naik barang bapak. Oke. Muhammad Akbar, orangnya nggak ada, cuma kursi doang. Muhammad Akbar Nugraha. Muhammad Akbar Nugraha. Ya, terima kasih. Maaf, Gus. Ya, nggak apa-apa. Oke, bentar saya foto lagi. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Belum keluar. Belum. Benny. Obi belum. Frida belum keluar. Obi belum keluar ya. Frida juga belum keluar. Anggitara juga belum keluar. Iya, yuk. Anggitara dan Frida belum keluar.
Oke. Oh iya, oke. Oke, udah ya. Saya ulang lagi. Terima kasih. Belum lagi. Satu lagi. Ya. Baik, kita mulai Mas Leli. Sudah direkam? Sudah, Gus. Siap. Oke. Oke, baik. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik teman-teman, saya maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya. Salam kenal pada semuanya. Ada beberapa yang sudah mengenal saya dan saya pun juga sudah mengenalnya. Mudah-mudahan bisa bersinergi dalam hal ini. Selamat sudah bergabung di dalam program Top 100 Future Syariah Manager. Mungkin teman-teman ada bertanya-tanya apa sebenarnya, apa gerangan yang dimaksud dengan Top 100 Future Syariah Managers. Kita akan membahas secara satu persatu dan nanti kita akan memberikan kesempatan teman-teman untuk bertanya. Jangan lupa melalui moderator, bisa melalui chat ataupun mengangkat tangannya. Supaya nanti bisa dimunculkan mic-nya. Yang masih nyala, Mas Leli, bisa dimatikan dulu mic-nya biar kita bisa lebih jernih suaranya. Sudah ya? Ya. Sudah, Gus. Oke. Baik. Baik, teman-teman. Hari ini kita akan membahas 4 poin. Kalau memang perlu mencatat, silahkan dicatat. Ya. Dan kalau misalnya kecepatan, apa yang saya sampaikan terlalu cepat, nanti boleh diinterupsi untuk bisa diulangi kembali atau mungkin lebih diperjelas. Sehingga saya bisa pastikan teman-teman bisa memahami apa yang disampaikan dengan clear. Suaranya terputus, Gus. Suaranya terputus, Gus. Gus Reza, maaf suaranya terputus. Putus-putus. Tidak ada kesalahan. Jelas? Terputus ya, Cok? Iya. Gimana, sudah? Ya, sudah. Oke. Oke, 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama tentu saja sedang menanti-nanti teman-teman bagaimana tafsiran atau hasil dari tes meta program yang sudah dikirim oleh teman-teman. Tentu saja saya butuh bantuan teman-teman untuk mempersiapkan jawaban yang kemarin yang sudah sempat dikirim, atau ada yang belum sempat mengirim, ya, atau bahkan belum sempat mendapat pesan dari kami. Nanti kita akan tampilkan lagi soalnya dan kita bisa kerjakan secara bersama-sama supaya bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengerjakan tes tersebut. Tes ini tidak ada di tes psikologi pada umumnya, kita meng-create tes ini supaya mendapatkan satu hasil yang mendekati akurasi dari apa yang kita inginkan. Boleh disiapkan jawaban teman-teman? Jawaban teman-teman yang kemarin sempat dikirim. Yang belum sempat mengirim, mungkin boleh dibuka lagi catatannya. Atau bahkan ada yang belum mengerjakan karena belum sampai pesannya kepada Anda, ya, kita akan tampilkan kembali soalnya, ya.
Saya kasih satu guidance. Soalnya ada 25 butir. Jadi langsung kita bahas ya. Tafsirannya langsung kita bahas. Soalnya ada 25 butir. Setiap 5 butir ada menggambarkan 5 aspek. Setiap 5 butir ada satu aspek. Jadi 25 soal ini ada menggambarkan 5 aspek kepribadian Anda. 5 aspek kepribadian Anda. Seberapa akurat? Jawabannya kembali berpulang kepada teman-teman. Apakah waktu mengisi teman-teman itu menjawab dengan spontan atau pakai mikir? Karena salah satu syarat mengisi soal ini adalah tidak boleh dianalisa, harus menjawab secara spontan. Ya, spontanitas inilah yang akan memberikan akurasi jawaban. Oke? Sudah siap ya? Jadi saya akan tampilkan soalnya. Bentar. Betul ya, soalnya seperti ini ya. Sudah terlihat, teman-teman? Oke. Kita akan mulai dari 5 soal pertama ya. 5 soal pertama kita akan mulai. Jawaban hanya ada 2 ya. Teman-teman, tidak ada jawaban yang ketiga. Hanya ada kode STS dan SS. Tolong ditulis ulang jawabannya. Nomor 1 kodenya apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Setiap selesai 5 soal akan saya bahas. Setiap selesai 5 soal akan saya bahas. Jadi tolong dipersiapkan alat tulis dan juga kertas supaya langsung mendapatkan jawaban dari hasil tes tadi. Oke ya, pilihan jawaban cuma 2. Sangat tidak setuju, kodenya adalah STS, dan sangat setuju SS. Baik, saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Buat yang masih baru masuk, Wadi Ramadhani, mohon siap-siap menyiapkan kertas dan juga ingat teman-teman jangan diisi dengan menggunakan pemikiran, jangan dianalisa, langsung jawab secara spontan. Ya. Oke, nomor 1. Setiap soal saya kasih waktu 15 detik untuk menjawab. Nomor 1, saya bersedia melakukan suatu hal yang baru dan berani dengan tekad untuk menguasainya. Silakan dijawab. 15 detik dari sekarang. Oke, nomor 2, mengubah setiap situasi, kejadian, atau permainan menjadi kontes dan selalu bermain untuk menang. 15 detik. Nomor 3, saya bacakan, bisa bertindak cepat dan efektif, boleh dikata dalam semua situasi. 15 detik. 4, bersedia mengambil resiko, tak kenal takut, atau berani. Ini baru masuk, Mas Leli, Mbak Uci, baru masuk. 5, bisa bertindak tergesa-gesa tanpa memikirkan dengan tuntas. Biasanya karena ketidaksabaran. 15 detik. Yang masih baru bergabung, Uci dan Ramadhani bisa langsung mengerjakan. Kalaupun sudah ada jawabannya kemarin, tinggal dipindahkan saja. Supaya nanti bisa dicek langsung. Oke. Saya kasih tambahan waktu 30 detik untuk yang baru bergabung untuk segera menyelesaikan soal 1 sampai dengan 5. Tolong setiap nomor dikasih kode sangat setuju atau sangat tidak setuju. Nah, ini baru masuk lagi, Mas Eleli. Megri Septiana. Ya. Oke, kalau yang baru bergabung tidak sempat mengikuti 5 soal pertama, kita lewatkan saja, nggak apa-apa. Nanti Anda bisa ulang lagi dari awal ya. Kita ingin memberi kesempatan kepada yang sudah lebih dulu untuk bisa mendapatkan
jawaban yang lebih jelas ya. Oke. Nah, tolong dari jawaban yang Anda sudah buat dari nomor 1 sampai 5, tolong dihitung banyak mana antara sangat setuju dengan sangat tidak setuju. Tolong jumlahnya masing-masing disebutkan. Dituliskan apakah STS-nya lebih banyak dibandingkan SS atau sebaliknya SS lebih banyak dibandingkan STS. Silakan, boleh dihitung. Oke, kita lanjut. Saya anggap sudah menghitung. Bagi teman-teman yang dapat SS-nya paling banyak, saya ulang sekali lagi, bagi yang jawabannya paling banyak SS, sangat setuju, tolong dikasih kode MA. Nanti akan saya jelaskan, MA itu apa. Bagi yang menjawab SS-nya lebih banyak, dikasih kode MA. Sedangkan yang sangat tidak setuju paling banyak, dikasih kode MT. Jadi ada MA, ada MT. Oke, semua jawaban tolong dikirim ke host, ke Pak Abu Yaleli. Ya. Tolong kirim, nanti dihitung oleh Mas Leli. Mas Leli tolong dihitung berapa jumlah MA dan MT. Sudah ya? Boleh dikirim, silakan di kolom chat Anda bisa mengirim hasil dari jawaban nomor 1 sampai dengan nomor 5, mana yang lebih banyak, SS atau STS. Kalau SS paling banyak berarti MA, sedangkan kalau STS paling banyak kita sebut MT kodenya. Dicatat aja dulu, nanti kita akan jelaskan apa maksud MA dan MT. Sudah masuk Mas Leli? Baru sebagian. Dan ada yang salah menjawab. Kita tunggu. Baik, saya kembali lagi ke forum untuk membahas. Kita per 5 soal. Sudah berapa Mas Leli yang jawab? Mbak Uci ini belum. Ya, baru bergabung nggak apa-apa. Yang baru gabung tidak perlu nanti bisa nyusul aja. Yang sudah ada, yang udah ada berapa persen? Atau gini, ya biar lebih cepat. Mas Ali agak repot menghitungnya, begini aja. Yang tadi kodenya MA, tolong di video nyebutin angka 1. Gini, ini MA berarti. Tolong Mas Ledi dicatat. Nah, yang begini berarti MA. Silakan ya, dihidupkan MA semua ya. Seperti ini. Videonya dihidupkan. Jangan turun dulu ya, mau dicatat. Jangan turun dulu ya. Dideketin kamera. Jangan di bawah, deketin kamera. Ya, dekat kamera ya. Saat. Mas Ledi, tolong dicatat. Saya hitung dulu. Jangan turun dulu. Jangan turun dulu. Jangan turun dulu. Ada Ali, tolong dicatat. Dicatat 1. Mas Ledi. Ada Ali, ada Noval. Ini 2. Penting nih soalnya kita untuk dinamika kelas. Uci. 3, 4, ada 5. Ari Bayu. Oke, terima kasih. Tunggu. Yang sudah saya sebutkan 6, boleh turun. 8, yang belum saya sebutkan 10, tunggu dulu. Oke, ada Warman. 12, 13, ada Dian Tri Raharjo. Oke. 14. Ada Prihartono. Ada Hizrah. 14. Ada Muhammad Akbar. Oke. Kemudian satu. Bentar. Masih ada lagi. Boni. Oke. Kemudian Romo, Anggitara, oke. Ada Rohamah, oke. Kemudian ada Wadi, oke. Udah yang saya sebutkan boleh turun. Romo Widra, oke. Oke, sudah ya. Udah ada yang belum saya sebut? Yang oke. Berarti sisanya ini peserta berapa? 26. Sisanya adalah 6. 25. Ya, ini kan ditambah saya 1 ya. Ya. Dan saya 1. Jadi 15, Gus. Yang MA berapa? 15. 15.
MA 15, yang MT Ya, berarti 12. 15 12 ya. Oke. Ya. 15 12. Berarti banyak kan MA ya. Oke. Baik. Sekarang saya jelaskan. Mana yang bagus? Tidak ada istilah yang bagus. Semuanya bagus, ya. Di sini kita sedang bicara bagaimana kita you know yourself. Kalian tahu diri Anda, ya. Kalian tahu diri sendiri, ya. Karena Tuhan sudah berikan given. Kita tinggal mengenali saja di mana kekuatan kita. Forget the weakness, focus on strength. Lupakan kelemahan, fokus pada kekuatan. Setiap manusia pasti punya kelemahan. Daripada kita memikirkan kelemahan, lebih baik fokus pada kekuatan. Nah, ini saya mau jelaskan. Ya. Nomor 5 awal ini menjelaskan tentang kecenderungan motivasi. Jadi yang diukur di 5 soal pertama ini adalah kecenderungan dalam motivasi. Kecenderungan dalam motivasi. Yang tadi kode MA boleh ditulis. Maksud MA itu adalah moving away. Moving away. Oke. Yang kode MT disebutnya moving toward. Moving toward. Oke, saya bantu tulisan. Bentar, saya ketikkan dulu. Sebentar. Oke. Ya, saya bantu. MA Sinyalnya, Gus. Suara dan sinyal, Gus. Halo, belum ada suara, Gus. Sepertinya Gus gangguan sinyal ini. Oke. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf nih di tempatnya Gus kayaknya baru ada gangguan sinyal. Kita tunggu beliaunya masuk lagi. Mohon yang namanya masih nama HP Oppo A9 2020 mohon diganti. Oppo A9 2020. Mohon bisa di-rename nama aslinya. Oke.
Mbak Siti Nurbaya ya? Dari Sumatera. Baik. Ini Gus Reza ada mau masuk lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya Mas Lili ya? Sinyal Gus. Ini pakai handphone saya sekarang. Oh, oke. Sinyalnya Oke. tempat Gus tadi. Oke, bentar. Saya ini dulu sebentar. Sebentar. Udah ya? Ya. Jadi yang MA ya, ini saya belum bisa tampilkan nih di sini. Coba kita coba lagi, mudah-mudahan bisa masuk. Saya pakai manual aja deh. 829 892 0811. Mohon kesabaran teman-teman. Kesalahan bukan pada diri Anda, dari kami. Manager. Masuk ya. Cuman yang satu di Ya. volumenya dimatiin supaya Ya, ini saya mau keluar. Sebentar. Udah Mas Lali belum? sudah. Dipindahin hostnya. Hostnya sudah. Ya sudah. Ada dua kan? Ya. Dipindahin Mas. Dua-duanya sudah saya kasih ke host. Belum? Coba sebentar. Oke, Mas Lali. Ya. Bunyi lagi nih. Nggak bisa disetting dari situ ya, Mas Lali? Nggak bisa. Atau mic-nya yang satunya, volume yang satunya di off-kan. Udah, oke. Ya. Udah. Kita sampai tadi sini ya. Mohon maaf tadi, udah sempat saya ketik tadi. Ini tulisannya ya. Kelihatan teman-teman? Belum keluar, guys. Ya, sebentar. Di share konten. Ya, share konten, sebentar. Sudah? Ya.
Oke. Jadi tadi teman-teman yang MA adalah moving away ya. Ini dilihat dari sisi kecenderungan motivasi. Kecenderungan motivasi. Jadi yang tadi masuk kategori MA, ketika dia mengalami down, ya, jatuh motivasinya, saya balik lagi. Ketika dia down, ya, motivasinya, maka untuk membangkitkannya lagi ada dua cara. Yang pertama dengan tantangan, yang kedua dengan punishment, dengan hukuman. Jadi orang tipe MA kalau lagi nggak semangat, ya, lagi turun motivasinya, lagi down, lagi putus asa, lagi hopeless, maka cara yang paling gampang untuk bisa menaikkan kembali energi orang MA adalah dengan mencari tantangan, ya, dan punishment. Jadi tema orang yang MA itu adalah pain is gain. Penderitaan adalah sebuah keuntungan. Penderitaan adalah sebuah keuntungan. Jadi kalau si orang MA ini semakin dia mengalami tekanan, semakin dia mengalami penderitaan, itu semakin membangkitkan motivasi. Hati-hati untuk orang MA, jangan terlalu dimanjakan dengan zona nyaman. Ketika orang MA dikasih zona nyaman, dia akan semakin terpuruk. Ya, yang tadi masuk kategori MA. Ya, hati-hati orang MA, jangan bersahabat dengan kenyamanan. Kalau terlalu asik dengan kenyamanan, maka cenderung nanti dia akan mengalami keterpurukan. Jadi orang MA harus mulai membiasakan diri akrab dengan hal-hal yang bersifat tantangan, penuh dengan resiko, ya, penuh dengan tantangan. Memilih olahraganya pun olahraga yang sifatnya adalah penuh dengan tantangan, adrenalin. Macam arung jeram, kemudian macam bungee jump, ya, macam terjun bebas, ya, terjun payung dan sebagainya, ya, free fall, ya. Itu adalah olahraga yang memang menarik buat orang-orang yang tipe MA. Jadi kalau MA lagi bete, di sini Ali MA ya? MA. Kalau lagi bete, lagi nggak semangat, udah cari tantangan. Ya. Pergi ke hutan naik gunung. Ya. Harus cari tantangan. Ya. Harus cari tantangan. Oke, itu MA ya. Yang kedua, untuk yang tipe MT. Kalau orang MT itu lagi turun motivasinya, lagi down, ya, lagi nggak semangat, lagi putus asa, maka cara yang paling bagus untuk membangkitkan lagi orang MT adalah dikasih nih, reward. Ya, reward itu dikasih hadiah, dikasih sesuatu yang bernilai finansial. Bos, apakah nggak butuh orang MA? Maaf, jangan tersinggung dulu orang MA. Bukan berarti orang MA itu nggak butuh duit. Dia kebutuhan uang tidak setinggi kebutuhan tantangan. Buat orang MA lebih suka dikasih tantangan, jabatan yang lebih menantang daripada gaji dinaikin. Contoh, orang MA dibandingkan untuk memilih, pilih mana? Gaji naik 150% atau Anda saya tempatkan jadi satu naik level manager, dari area manager menjadi branch manager atau jadi area manager menjadi regional manager, naik satu, tapi di Papua. Ya, tapi Papua. Dia pasti ambil yang Papua. Bukan berarti nggak tertarik sama gaji, buat dia lebih menarik kalau ada tantangan. Ngerti ya? Tapi kalau orang MT jelas, saya akan pilih Pak, daripada ke Papua mendingan yang naik gaji Pak, yang 150%. Ya. Sekali lagi, kalau ditanya mana yang paling bagus, tidak ada yang paling bagus. Yang MA bagus, yang MT bagus. Yang penting teman-teman tahu, saya ini MA atau saya ini MT. Itu satu. Yang kedua, ya, kita juga harus tahu teman kita, ya, tim kita, atasan kita, nasabah kita, customer kita, kemudian prospek kita atau investor kita tipe apa. Clear ya? Jadi akhirnya kita menjadi mudah dalam bernegosiasi, dalam melakukan proses presentasi akan jauh lebih mudah. Karena kita tahu dia punya kecenderungannya kemana. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silakan.
Gue nggak mau kisah materi terlalu banyak, yang penting kita paham dan bisa dipraktekkan. Dan untuk menjadi seorang manajer syariah, ya, dia perlu tahu masalah ini. Ini sebagai modal dan bekal. Dia harus tahu tipenya apa, dan dia harus tahu yang menjadi tim dia, anggota dia, ya, menjadi anggota dia di timnya itu seperti apa karakternya. Oke, ada yang mau tanya? Silakan angkat tangan. Kalau tidak ada, kita lewatkan. Boleh raise hand. Lanjut, Mas Ladi, kelihatannya. Baik, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya. Ya. Jadi kita akan mengambil waktu kurang lebih 14 menit ya untuk membahas ini. Nanti kita akan masuk ke materi yang kedua. Saya ingin pastikan teman-teman paham. Ya. Mas Noval Afifuddin. Mau tanya, Mas? Ya, silakan. Ya, ini menarik ini. Ini betul sekali. Kurang keras. Kurang jelas. Mas Noval, suaranya boleh lebih jelas? Deketin ke mic. Ngambil dulu, ngambil apa? Hands-free. Headset, handsfree. Yang lainnya kalau ada yang mau nanya, tolong di raise hand. Ya, sebentar. Pak Warman, sebentar ya. Pak Warman, gantian. Raise hand dulu aja. Oke, silakan. Ya, halo Gus. Ya, silakan Noval. Ya, menarik tadi apa yang tadi Gus katakan. Dan itu betul sekali apa yang tadi dikatakan itu. Saya termasuk tipe yang MA. Dan seperti tadi misalkan saya betul sekali. Saya suka dengan misalkan apa olahraga yang agak sedikit menantang. Ya. Saya sempat mau ikut juga olahraga terjun payung. Oke. Meskipun tidak kesampaian dan seperti itu. Nah kemudian pengalaman saya juga misalkan dulu ketika saya kerja di bank, ketika ada cabang baru, saya kerja dulu bank di Serang di Banten. Banten, oke. Ketika ada cabang satu di Papua, kemudian satu cabang di Lombok, saya pun sempat mengajukan ke sana, mengajukan pengen pindah ke sana. Karena menantang ya? Menantang. Menantang gitu. Nah, cuman begini, masalahnya sekarang ketika saya sudah sadar, sudah tahu misalkan saya tipe yang MA seperti itu. Nah, gimana cara saya menghadapi untuk customer misalkan. Sementara kalau misalkan kan saya tidak tahu nih, customer itu apakah tipe dia MA atau MT. Nah, gimana cara mengetahui itu? Terima kasih. Ya, sabar Mas Noval, karena nanti ada pelajaran tentang selling skill. Nggak sekarang. Di materi kedua atau ketiga nanti kita bahas selling skill. Nanti kita ajarin selling skill, public speaking, kita cara ngomong juga diajarin nanti. Jadi segala peralatan tools skill yang diperlukan untuk menjadi seorang manajer syariah yang unggul kita kasih. Ya. Dan ini free of charge. Ya. Jadi yang saya minta cuma satu, bayaran yang tertinggi buat saya adalah komitmen. Jadi mohon maaf teman-teman, sekali tidak datang udah saya coret. Ya. Sekali tidak datang sudah saya coret. Ya. Dari 5 kali pertemuan kita coret. Dan dia tidak berhak untuk mengikuti program yang mentorship, pendampingan, termasuk juga yaitu program implementasi atau applied daripada manajemen syariah ini di salah satu partner yang sudah kita jadikan sebagai mitra. Ya. Dia kehilangan kesempatan itu. Padahal ini punya potensi untuk menghasilkan income yang besar di era pandemik ini. Oke. Jadi ini berbagi pengalaman. Oke. Warman, silakan Mas Warman. Boleh dibuka mic-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya sepakat dan setuju apa yang Gus sampaikan itu tadi, yang menantang itu tadi. Persis apa yang disampaikan sahabat saya yang barusan bertanya tadi, tantangan. Kalau saya justru tantangannya, kalau di Arung Jeram saya sudah terbiasa di Banjarnegara, di Ikas itu, pinggiran Kali Serayu, jatuh bangun di sana, alhamdulillah sudah terbiasa, insya Allah seperti itu. Yang justru yang ingin saya tanyakan begini Gus, ketika di zona nyaman, seperti sekarang ini saya rasakan, saya harus bangkit dengan siapa ini loh, saya harus bangkit dengan siapa. Sementara yang lain, mohon maaf, belum ada yang mendekati saya seperti ini. Terima kasih untuk Mbak Frida, panjenengan luar biasa untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Warman, Mbak Frida datang di saat yang tepat. Dia akan kasih tantangan yang lebih besar dari sekarang. Siap. Mas Warman. Siap. Siap, nanti akan. Siap. Okay. Terima kasih Mbak Frida. Okay.
Jangan lupa nyemplung kali lagi, Mas Warman. Siap. Oke ya, kita nyambung lagi yang berikutnya. Kita masuk ke soal yang kedua. Supaya bisa dapatkan semuanya. Kita masuk nomor 6 sampai nomor 10 ya. Silakan yang belum sempat mengerjakan boleh dikerjakan. Jawaban cukup 2. Setuju dan sangat tidak setuju. Nomor 6. Meyakinkan orang dengan logika dan fakta, bukannya pesona dan kekuasaan. Silakan dijawab. Sangat setuju atau sangat tidak setuju. Bisa di-share kontennya, Gus? Oh, sorry. Nggak kelihatan ya? Maaf. Sorry. Belum sempat di ini kan. Sorry. Ya, kelihatan? Ya. Ya. Meyakinkan orang dengan logika dan fakta, bukannya pesona dan kekuasaan. Silakan. Sangat setuju atau sangat tidak setuju? Lanjut, nomor 7. Memilih untuk mempersiapkan aturan-aturan yang terinci sebelumnya dalam menyelesaikan proyek atau target, dan lebih menyukai keterlibatan dengan tahapan-tahapan perencanaan dan produk jadi, bukannya melaksanakan tugas. Delapan, membuat dan menghayati menurut rencana sehari-hari, tidak menyukai rencananya terganggu. Jadi orangnya sangat terjadwal. Disiplin dengan jadwal. Lanjut, 9. Punya ingatan kurang kuat yang biasanya berkaitan dengan kurang disiplin dan tidak mau repot-repot. Oke. Terakhir, 10. Tidak mudah percaya, selalu mempertanyakan motif di balik kata-kata. Ya. Jadi orangnya kritis. Mungkin nggak semua jawabannya sangat setuju, nggak apa-apa. Ada yang sangat tidak setuju, boleh, nggak ada masalah. Ya. Oke, silakan dihitung jumlahnya. Mana yang paling banyak, SS atau STS? Tolong dikirim atau pakai kode lagi ya. Kita pakai kode biar murah, biar gampang. Ya. Oke. Yang SS-nya paling banyak kasih kode IF ya. IF. Ini yang saya tulis. Yang sangat setujunya paling banyak dikasih kode IF. India Fanta. Sebaliknya yang sangat tidak setuju paling banyak, Anda kasih kode EF. Dan itu artinya sangat tidak setujunya paling banyak, EF. Baik. Apa IF, apa EF? Kita jelaskan. IF adalah ini. Sedangkan EF adalah ini. IF internal frame, EF external frame. Baik, saya kembali ke forum. Yang IF angka 1, yang EF 2. Tunggu sebentar, belum. Yang IF 1, yang EF 2, ya. Oke. Yang IF. Oke, Uci, Mas Agus, Uci, Frida, ya silakan. 1, 2, 3. Akbar Nugraha, Wadi, oke, makasih Novel. Oke. Wibowo, Nur Jumrotin, makasih. Warman, 6, 7. Hijroh, Romo Windra, 11. oke. Gitara, oke. Ya, 11 ya. 11 ya, oke. Ya. Berarti lebih banyak yang ini ya, Mas Leli ya? Banyakan yang EF. EF, oke. IF adalah internal frame. Ya, kita bahas satu-satu.
Sekali lagi, tidak ada yang mana yang bagus, Gus? Nggak ada. Semua sama-sama bagus. Yang penting kita tahu tipenya kita apa. Internal frame adalah orang yang melihat segala persoalan itu dengan rinci. Orangnya sangat rinci, bahkan cenderung perfeksionis. Jadi kalau misalnya ini adalah handphone, ya saya ganti pakai ini dulu. Ya. Handphone, dia tidak akan mengatakan ini handphone, dia akan jelaskan ukurannya, memorinya, warnanya, layarnya, semua dijelaskan. Ya. Bukan hanya dari satu sisi, semuanya dijelasin. Ya. Jelas ya? Sangat detail, orangnya sangat teliti, sangat presisi. Cuma akhirnya nanti ada masalah, lambat dalam mengambil keputusan. Karena terlalu banyak pertimbangan, teman-temannya udah pada melangkah jauh, dia masih menganalisa. Salah? Nggak salah. Asalkan nanti di dalam penempatan bekerjanya harus disesuaikan dengan kekuatan. Orang tipe IF lebih bagus pada posisi yang bukan operasional. Lebih bagus yang ada di base camp. Ya. Bukan kepastian ya, tapi lebih bagus, direkomendasikan. Itu orang IF. Oke, yang kedua adalah EF, external frame. External frame adalah orang yang simple, to the point. Straight to the point, langsung kepada pokok persoalan. Tidak mau bertele-tele. Kalau tadi beda, tadi dia minta penjelasan yang lengkap dulu. Sebelum mengambil keputusan, orang itu butuh informasi yang lengkap. Ketika tidak mendapatkan kebutuhan itu, maka dia akan menolak. Ya. Sebaliknya, hati-hati. Ketemu sama orang yang tipenya EF, jangan terlalu bertele-tele. Dia paling nggak suka mendengarkan penjelasan yang terlalu jelimet, bertele-tele. Udah, Pak, intinya apa, Pak? Intinya apa? To the point, straight to the point. Sekali lagi, bukan mana yang paling bagus dan mana yang paling jelek. Semuanya bagus. Kita harus tahu posisi kita masing-masing. Jadi sekarang udah tahu ya, Anda tipe apa, dan orang yang akan dihadapi tipe apa. Kalau Anda tipenya IF, sedangkan customer, nasabah, atau prospek itu tipenya adalah EF, apa artinya? Coba Mbak Uci, ya Uci. Mbak Uci kan tadi tipenya adalah 1 apa 2? 1 apa 2? Oke, IF. Sedangkan saya EF. Coba dibuka mic-nya dulu. Pada saat Mbak Uci sedang melakukan pendekatan sama saya paling nggak suka penjelasan yang terlalu jelimet, to the point. Intinya apa, saya nggak punya banyak waktu, Mbak Uci apa yang mau diterangkan? Langsung aja, jangan terlalu ngalor ngidul. Nah, gitu kira-kira. Itu orang yang tipe EF, tipe saya. Sebaliknya, saya EF berhadapan dengan orang yang IF. Artinya apa? Saya tidak boleh menjelaskan terlalu singkat. Ya. Itu menyulitkan seorang Uci untuk mengambil keputusan. Tak dulu, Gus, coba dijelaskan dulu dong. Saya masih belum tahu nih, ya, secara terinci apa yang mau dimaksud gitu kan. Jadi bukannya menolak, hati-hati. Orang itu menolak kita itu bukan berarti belum tentu dia tidak suka dengan apa yang kita tawarkan, apa yang kita sampaikan. Tapi metode, cara kita melakukan komunikasinya yang kurang tepat. Dia merasa nggak nyaman. Itu aja intinya. Ya. Kalau kita masuk dengan cara yang tepat, dan dia merasa nyaman, maka pesannya diterima. Dan dia akan memutuskan. Nah itu, ini penting sekali. Oke? Kita lanjut ya. Ya. Kita masuk ke yang ketiga, kelompok ketiga sekarang. Dari 11 sampai 15. Sampai 15 ya, 11 sampai 15. 11-nya, orang yang mempunyai kemampuan membuat penilaian yang cepat dan tuntas. 2, menghindari perhatian akibat rasa malu. 13, orang yang merasa sulit membuat keputusan apa saja. Ya. Sulit, ya. 14, membicara yang menghibur dan memaksa diri yang merasa
memaksakan diri pada yang merasa sulit mendengarkan. Artinya dia ingin orang tuh mendengarkan apa yang dia bicarakan. 15, orang yang pemikiran dan perhatiannya ditujukan ke dalam dan hidup dalam dirinya sendiri. Dia suka menghindar perhatian, ya. Seringkali memaksakan diri yang merasa sulit untuk mendengarkan. Oke, mana di antara yang disebutkan tadi mendekati? Sangat setuju atau sangat tidak setuju? Silakan, saya kasih waktu 30 detik dari sekarang. Oke, saya kasih penjelasannya. Oke, yang sangat setuju paling banyak, tolong dikasih kode. Yang sangat setuju paling banyak dari nomor 11 sampai 15, dikasih kode IN. 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 Sedangkan yang sangat tidak setuju paling banyak dikasih kode EX. Oke, apa IN? Introvert. EX, extrovert. Yang mana? Oke, silakan. Saya balik lagi. IN 1, EX 2. Silakan. Boleh tunjuk tangannya. Yang IN dulu, IN, yang 1. Siapa yang 1? Yang satu aja dulu, yang satu. Satu dulu, IN. Gua nggak usah. Yang satu aja. Jangan rebutan. Mana nih? Ini Satu. Wadi 1. 1, 2, Siti Nurbaya 1. 3, 4, 5. Pak Woni 1. 6. Hijro 1. Obi 1. Lulu 1. Berapa? 6? 6. Ini ada nih. Nadi, siapa nih? Ya, April Yadi. Kemudian Anggitara 1. Oke, cukup. Berapa Mas Leli? 6. 6 ya? Ya. Berarti banyakan yang EF ya? EX. X. Jadi introvert di sini maksudnya adalah dia orientasi pada pekerjaan, task oriented. Dia tidak mau diganggu sampai pekerjaan dia tuntas. Hampir tidak ingin punya banyak waktu dihabiskan di luar dari pekerjaan. Jadi tipenya, maaf kalau disebut tipenya workaholic, ya. Ya, orang yang tipenya gila kerja. Positif ya, ini produktif maksudnya ya, bukan berarti negatif. Ya. Orang yang produktif. Ya kalau udah di tangan dia pekerjaan tuh harus sampai tuntas. Ya, ini luar biasa. Dedikasinya luar biasa orang introvert. Oke. Tetapi ada kelemahan. Dia lemah di dalam berkomunikasi dengan orang. Untuk yang ekstrovert, dia cukup unggul dalam soal komunikasi. Dia people oriented. Kalau tadi adalah orientasi pada kerja, ini orientasi pada orang. Dia lebih suka bekerja itu ketemu dengan orang, bukan dengan pekerjaan. Dia ketemu dengan orang. Ya. Kalau tadi kan orientasi kerja, kalau ini orientasi pada people. Makin sering ketemu orang, dia makin senang. Ya, jadi sudah benar Mas Lali. Banyakan yang suka ketemu orang. Ya. Tapi bukan berarti yang tidak suka ketemu orang nggak berguna, tetap dia akan berguna. Tinggal nanti dia harus menggandeng di timnya adalah orang yang juga punya kemampuan berhubungan dengan orang lain. Tapi harus diwaspadai orang tipe ekstrovert, hati-hati, gampang bosan. Bosenan. Ini yang harus diwaspadai orang ekstrovert, ya. Karena dia kan ketemu dengan banyak orang, banyak informasi, ya. Ya dia membandingkan yang satu dengan yang lain, akhirnya suka ragu-ragu dan akhirnya
tidak beda kalau introvert. Introvert cenderung lebih setia, lebih loyalitas. Ya. Oke. Gus, gimana Gus dalam rumah tangga? Ya, belum ada, tidak ada kaitan ya rumah tangga. Kalau introvert pasti lebih setia, belum tentu. Ya, ekstrovert tidak setia, belum tentu juga ya. Oke. Lanjut. Kita percepat. Sekarang nomor 16 sampai nomor 20. Orang yang memandang bersama orang lain sebagai kesempatan untuk bersikap manis dan menghibur, bukan sebagai tantangan dan kesempatan bisnis. 17, kepribadian yang mendominasi dan menyebabkan orang lain ragu-ragu untuk melawannya. 18, oh sorry, maaf. Kelupaan lagi. Oke, sorry. Orang memandang bersama orang lain sebagai kesempatan untuk bersikap manis dan menghibur. 17, kepribadian yang mendominasi, menyebabkan orang lain ragu-ragu untuk melawannya. Ya. Sangat powerful. 18, orang yang tidak pernah mengatakan. Orang tidak pernah mengatakan atau menyebabkan apapun yang tidak menyenangkan atau menimbulkan rasa keberatan. 19, orang yang sulit memaafkan dan melupakan sakit hati atau ketidakadilan yang dilakukan oleh kepada mereka. Biasanya menyimpan dendam. 20, tidak punya keinginan untuk mendengarkan baik pada perkumpulan atau kelompok atau aktivitas kehidupan orang lain. Oke. Saya kasih penjelasan. Ini adalah orientasi kerja. Oke, yang sangat setuju paling banyak, kita kasih kode SS juga. Sorting by self. SO. Yang sangat tidak setuju paling banyak, kasih kode SO. Sorting by others. Oke, kita kembali ke forum. Yang satu, SS. Paling banyak SS. Kodenya SS juga. Mas Radi dicatat, Mas Radi. Deketin kamera. Satu. Jumlahnya dicatat juga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas Dian itu jari apa jempol nih? Pokoknya yang penting satu. Ya, 10. 10, Gus. 10 ya? Ya. Berarti sisanya berapa? Sisanya 17. Maaf, 17 ya? 21. 21. Lebih banyak yang SO ya? Ini SS tadi. Oh, yang lebih banyak SO, ya. Yang paling banyak SO. Ya gini. SS itu sorting by self. Artinya orang ini lebih mengedepankan individual performance. Jadi kalau di bola itu sukanya striker. Artinya atau olahraga-olahraga yang single, yang tidak berpasangan. Ya, misalnya bulu tangkis, tunggal putra, tunggal putri. Ya. Dia tidak terlalu suka olahraga yang bareng-bareng, ya, lebih ke individual. Jadi kekuatan dia di kekuatan individu. Prestasi individunya luar biasa. Kalau di dunia asuransi itu ada istilah MDRT, Million Dollar Round Table. Berarti orang itu punya kemampuan mencapai hampir 500 juta per tahun. Dalam setahun dia bisa nembus angka 500 juta, setengah miliar. Ya. Preminya atau kontribusinya 500 juta. Kalau olahraga itu tadi, olahraga tunggal. Bukan yang kelompok. Oke, individu. Yang kedua, SO.
sorting by others. Dia lebih cenderung adalah grup, tim, achievement, bukan individual performance, tapi tim performance. Dia lebih suka kebersamaan tim, bukan satu orang, tapi kebersamaan. Apa kalau istilah orang Jawa apa, Mas Leli? Guyup. Guyup. Ya, guyup bareng-bareng. Kalau istilah orang Jawa, mangan orang mangan, Tetap mangan. Misal kumpul. penting ngumpul. Nah, itu. Jadi prinsipnya kalau orang SO itu, udahlah, jangan mikirin kerjaan terus lah. Ya, yang penting kita kebersamaan. Ya. Yuk, ngeriung. Nah, itu. Jadi, dia lebih mengedepankan pada harmonisasi anggotanya. Solid. Tapi kalau yang pertama, udah jangan banyak waktu untuk ngobrol-ngobrol, jangan banyak bercanda-bercanda, ayo kita kerja. Nah, gitu kira. Jadi ada kemungkinan keras nih, Mas Leli, Presiden Pak Jokowi ini kemungkinan dia adalah tipe yang individual performance. Kemungkinan ya. Kerja, gitu kan. Ya. Oke. Lanjut terakhir. (21 sampai 25). Orang mandiri yang bisa sepenuhnya mengandalkan kemampuan dan sumber dayanya sendiri. 22, memegang kepemimpinan dan mengharapkan orang lain mengikutinya, jadi followers. 23, tidak punya cara yang konsisten untuk melakukan banyak, artinya dia banyak variasi. Ya. 24, sementara mengharapkan yang terbaik, orang ini biasa melihat dia lihat ambil dari sisi buruknya dulu. Ya. 25, ya, orangnya cerdik. Ya. Ini bukan negatif ya, artinya dia punya siasat ya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang sangat setuju, tolong dikasih kode. Yang sangat setuju dikasih kode P. Papa. Yang sangat tidak setuju paling banyak dikasih kode N. Ini saya tuliskan di sini. P, N, Oke ya, saya bahas. Kembali ke forum. Yang P, 1. Yang N, 2. P. Coba dihitung Mas Leli. Yuk, dekatkan lagi ke kamera. 1, 2, 3. Mas Noval apa tadi? 1, 2, 1 deh, P. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 P. N-nya? N-nya 20. 20 ya? Oke. Baik. Yang kodenya adalah N, saya jelaskan N dulu ya. N itu necessity. Apa itu necessity? I work to work. Saya bekerja untuk bekerja. Saya bekerja untuk bekerja. Jadi benar-benar profesional murni. Dia seorang yang memiliki satu dedikasi kekerjaan yang luar biasa. Jenjang karir. Dia akan niti karir sampai ke posisi puncak presiden direktur. Sekarang manajer, masuk general manager, sampai kemudian direktur, sampai presiden direktur. Itu tipe yang M. Kalau P, tipenya adalah I work to create work. Entrepreneur. Dia manajer tapi bergaya entrepreneur. Ya, dia suka dengan terobosan-terobosan. Ya, dia punya banyak pola, tidak terpaku pada satu pola. Ya, dia bukan jenjang karir tapi dia melebar. Bukan ke atas tapi dia melebar. Dia lebih suka melebarkan pengaruh daripada naik kekuasaan. Itu bedanya. Ya. Mana yang bagus? Semuanya bagus. Ya. Jadi kalau yang tipe P, saya sarankan masuk bidang-bidang yang jangan terlalu menekankan kepada aspek disiplin waktu yang terlalu ketat. Ini orang yang ini kalau diikat dia susah. Ya. Dia pinginnya lebih fleksibel. Ya. Tapi kalau orang yang tipe N, ya, dia justru lebih suka dengan jadwal yang ketat. Ya.
Dia tidak akan membiarkan waktunya yang long begitu saja. Oke, Mas Leli bisa dikasih summary dari total tadi? Kita mulai urut dari nomor 1. Paling banyak apa? Sampai nomor 5 tentang motivasi. Lupa tadi, nggak saya catat. Nah, itu makanya tadi saya bilang dicatat, bukan dihitung aja. Karena kita ingin jadikan sebagai bahan dinamika kelas. Ya. Tadi Setahu saya tadi MA paling banyak ya? MA ya. Berarti kalau memang kelas ini 31 orang, cenderung kelas ini adalah kelas yang sangat kompetitif, penuh tantangan. Itu yang akan memberikan warna di kelas ini. Ya, penuh tantangan. Ya. Kedua, tadi apa tadi? IF atau EF paling banyak? Yang simple apa yang to the point atau yang terinci? Simple. Yang simple lebih banyak ya? Simple. Oke. Berarti orang-orang di sini lebih menyukai hal-hal yang bersifat praktis dan simple ya, jangan terlalu sulit ya. Semakin mudah, semakin memungkinkan dia lebih cepat mencapai hasil ya. Jadi supaya ini buat masukan Gus juga agar kita akan menyiapkan suatu program yang sesimpel mungkin yang bisa diterapkan oleh teman-teman bisa lebih cepat untuk berhasil ya. Tapi suka pada tantangan ya. Jadi jangan nanti malah banci, udah tipenya MA tapi dikasih tantangan langsung kriuk, mengerut. Ya, Pak Novel ya, kan suka dengan olahraga tantangan. Jadi kalau dikasih tantangan malah, oke, Gus, kalau ada di atasnya Papua, saya berangkat di atas Papua. Oke, yang ketiga tadi soal SS sama SO. Bukan, IN, ES, introvert dan extrovert. Banyak mana, Mas Leli? Yang extrovert ya? Banyak yang extrovert. Tipe yang nggak betah di kantor nih. Kayaknya cocoknya memang di bidang-bidang sales nih. Kalau di bidang kantoran kayaknya banyak yang nggak cocok di sini ya. Yang bidang yang langsung berhubungan dengan keluar ya. Sales, humas, marketing, PR ya, itu lebih cocok. Ya. Pengajar, ya, trainers. Lanjut, SS atau SO, banyak yang individu atau yang tim? Tim ya kayaknya. SO ya. Nah, mangan orang mangan sepenting kumpul. Yang penting apa? Kompak. Kompak. Ya. Oke lah, target nggak perlu maksimal, tetapi kita apa? Kompak. Jangan sampai kita capai target, kita berantem sesama teman. Nah, itu tipenya kalau yang tipe SO. Dan terakhir, P sama N banyakan mana? Banyakan N ya? Atau banyakan P? Yang entrepreneur atau yang profesional? P. Oh, P-nya. Berarti entrepreneur nih. Ya. Oh, menarik ini. Ini kalau digabungkan ya. Silakan dicatat teman-teman masing-masing karakter. Jadi harus bisa menjawab. Kalau teman-teman nanya ke Gus bisa jawab semuanya. Ya. MA, nanti saya tes ya. 2 orang saya tes harus bisa jawab ya. Ini kalau ada yang nanya, Gus apa Gus? MA, okay. Extrovert, external frame, extrovert, okay. SS dan P. Nah, itu Gus. Jadi saya tahu diri saya seperti apa. Saya tipe MA, suka tantangan, kemudian saya suka yang simple, tidak terlalu rumit, ya external frame. Saya suka yang ketemu dengan orang, bukan dengan pekerjaan, extrovert, ya. Lebih suka ketemu orang, people oriented. Kemudian saya lebih mengedepankan pada aspek individual, ya, bukan berarti tim tidak penting, tapi saya lebih suka pada menunjukkan pada potensi individual. Kemudian yang kelima adalah possibility. Ya. Saya kerja untuk menciptakan banyak pekerjaan. Saya ingin mencetak banyak orang sukses. Kalau saya cuma sukses itu nggak luar biasa, tapi saya mencetak orang yang sukses di bawah saya itu yang jauh lebih. Jadi kenapa dibikin Almas ini teman-teman? Tujuannya adalah supaya apa yang Gus peroleh selama ini sebagai pengalaman akan ditularkan kepada teman-teman supaya suksesnya tidak hanya 1-2 orang, makin banyak. 30-nya saya doakan semua sukses, ya. Bukan hanya 1-2 orang, semuanya harus sukses. Amin. Tuhan sudah kasih kepada kita DNA untuk sukses. Cuma masalahnya kadang-kadang ya kita belum mengenali DNA-nya atau kita belum mengetahui caranya. Itulah pentingnya mentor. Dalam hal ini Gus mengambil posisi sebagai mentor. Ya. Teman-teman sebagai mentee. Ayo, kita mau maju, yuk sama-sama. Ya. Oke. Saya kembali ke forum. Baik teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, baik dari hasil tadi maupun hal yang lain terkait program. Tadi dulu Mas Leli, kita mau tes dulu. Oh, mau tes dulu karena di forum.
Satu cewek, satu cowok nih. Baik. Mbak Uci, coba sebutin satu-satu. Mic-nya dinyalain. Besok-besok nggak boleh nyontek ya, langsung jawab ya. Ada harus hafal itu. Saya MA, IF, extrovert, SO, dan P. Oke. Mas Tofal? Saya MA, EF, kemudian ekstrovert, SO, dan P. Oke. Besok-besok udah langsung bisa mendefinisikan diri sendiri ya. Kalau kita udah selesai urusan diri kita akan lebih mudah nanti berinteraksi dengan orang lain. Coba kita buat simulasi sedikit. Mas Wadi, tipenya M atau MT? Boleh masih mic-nya belum dinyalain. Belum nyala. Atau saya pindah ke Pak Warman. Pak Warman tipe MA atau MT? MA. MA. Oke, saya akan berpindah ke Pak Agus. Pak Agus MA atau MT? Nggak kedengeran, Pak? MT. 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 MA sama MT. Pak Agus MT. MT. MA. Ya kan? Halo. Pak Warman. Kalau Pak Warman disuruh untuk berhadapan dengan Pak Agus, bagaimana caranya apa yang diyakinkan oleh Pak Warman bisa diterima oleh Pak Agus? Gimana strateginya Pak Warman? Siap. Saya akan menjelaskan tidak terlalu menjelimet, tapi yang simpel, yang mudah dimengerti oleh beliau. Saya ulang sekali lagi. Pak Agus MT, sedangkan sampean Warman MA. Siap. Saya akan memberikan penjelasan yang sesimpel mungkin untuk dimengerti oleh beliau Pak Agus. Nggak terbalik. MT itu perlu penjelasan yang rinci. Oke, saya pindah ke Hijro. Hijro MA atau MT tadi? MA. MA. Mbak Siti Nurbaya apa? Boleh dinyalakan? Belum nyala. Mic-nya. Siti Nurbaya, mic-nya dihidupkan dulu. Belum nyala. Ya, yang lainnya mungkin, Gus. Oke. Mbah Hijro ketemu dengan di sini ada Mas Ari Bayu. Mas Ari apa tadi? MA atau MT? MA. MA ya. Hijro apa? MA. Oh, hebat juga. Siapa tadi yang MT? Yang MT siapa tadi? Coba sebentar. Pak Beni, Pak Boni apa MT? Oh, MA juga? MA. Oh, MA juga ya? Ini videonya udah pada hilang semua ini. Sulit nyari MT ya? Ini ada suara lain nggak nih, Gus? Hah? Ada suara lain nggak yang mau ikut? Jumroti. Apa? Nur Jumroti apa? Enggak, saya MT. Langsung. Mbak Nur Jumroti ketemu sama Mbak Hijro. Mbak Nur kalau ketemu Mbak Hijro yang MA ngomongnya gimana Mbak Nur? Kayak butuh ketemu darat ini. Ini contekannya belum mantep ini. Oke Mbak Nur, kalau kita ketemu sama orang yang MT, berarti pendekatannya adalah kasih banyak apa? Penghargaan, apresiasi,
Ya, reward. Jangan kasih tantangan, nanti dia malah lari nanti. Oke? Jadi itulah salah satu cara penggunaannya ya. Kita bisa latih. MT. Iya. Jadi kita men-treatment orang itu sesuai dengan tipenya mereka. Oke? Pelajaran 1 sudah saya cukupkan sampai sini dulu. Ini bisa dipakai bukan hanya di pekerjaan, di rumah tangga juga bisa pada saat Anda berhadapan dengan pasangan. Coba pastikan pasangan Anda tipenya apa. Kenapa selama ini mungkin nggak nyambung, misalnya suami istri ribut mulu karena mungkin tipenya tidak ketemu ya. Bisa jadi ya. Oh, pantes suami saya MT, saya MA, makanya ribut mulu. Yang MA nggak mau ngalah, MT juga ngotot, ya sudah selesai. Ya. Sampai di situ. Jadi ceritanya gini, suaminya kan MA. Ya. Istrinya MT. Suaminya marah-marah, kamu jadi istri lembek banget. Sekali-sekali dong hadapin tantangan, jangan di dapur aja. Sekali-sekali dong, arung jeram. Malah bingung si istrinya, disuruh arung jeram malah makin takut. Kan tipenya MT. Ya. Hati-hati ibu kalau suaminya MA, jangan ditantangin. Oke, kalau gitu, saya ingin buktikan. Bisa kamu punya istri lebih satu? Dikasih tantangan begitu lah, Pak Warman langsung tunjuk tangan. Hati-hati nih yang MA nih, bisa dikasih tantangan, semangat ya. Dikasih 2, 3, 4, waduh, repot ini. Ya. Oke. Cukup ya? Gimana? Manfaat nggak? Insya Allah bermanfaat, Gus. Manfaat ya? Bermanfaat, Gus. Ya, mudah sekali kan? Nah, ilmu ini digunakan di dalam kita menjadi seorang manajer. Ya. Menjadi seorang manajer, baik itu manajer di dalam rumah tangga, manajer dalam kehidupan, juga manajer dalam pekerjaan. Jadi alas membantu teman-teman menyiapkan ya kepribadian, menyiapkan ya skill, menyiapkan kompetensi ya. Nanti semua yang udah diajarkan ini tidak ingin hanya sekedar teori, kita akan juga praktekkan, aplikasikan ke tempat yang konkret, kepada satu lab yang nyata gitu, di bidang yang memang bisa diterapkan masalah ini. Karena saya udah bilang dari awal itu syariah manajemen, berarti tentu saja kita akan mengajak kemitraan, kerjasama dengan pihak-pihak perusahaan-perusahaan yang berbasis kepada syariah. Apakah itu nanti bank syariah, apakah itu namanya asuransi syariah, apa itu namanya investasi syariah, ya. Segala hal yang bersifat komoditas syariah. Karena nanti di 5-10 tahun yang akan datang, syariah akan menjadi primadona. Jangan sampai teman-teman ketinggalan. Jadi kita bikin program ini dalam rangka antisipasi ke depan, supaya kita bisa menjadi raja, dari tuan di negeri kita sendiri. Sekedar bocoran, 2020, di akhir 2020, London, ya, Inggris, mencanangkan sebagai pusat ekonomi syariah di Eropa. Inggris, yang notabene tidak banyak yang beragama Islam. Ya. Dia mencanangkan 2020 akan menjadi pusat ekonomi Islam di Eropa. Inggris. Jangan sampai nanti kita belajar ilmu syariah justru ke Inggris, kan ironis. Itu sama aja kita belajar bahasa Indonesia ke Australia. Di Australia itu ada di kuliah, mata kuliah pelajaran bahasa Indonesia. Jangan-jangan pelajaran bahasa Indonesia orang Australia lebih bagus dibandingkan orang Indonesia sendiri. Dan ini ironis. Jangan sampai kita, orang Islam yang paling banyak di Indonesia ini menjadi tamu di negerinya sendiri. Ya, jangan sampai. Makanya saya ingin mengajak teman-teman, yuk kita buka kesadaran kita untuk mulai membangun ya, bisnis syariah di dalam pekerjaan kita. Ya. Membangun kemampuan manajerial yang bersifat syariah di dalam karir kita. Hijrah. Kita nggak tahu usia, Pak Warman. Memang tahu besok masih hidup nggak? Kan belum tahu kita. Udah nggak ada yang tahu. Ya. Usahakan dalam rangka husnul khotimah, pastikan kita meninggal dalam kondisi yang berada di tempat pekerjaan yang diridhoi Allah, otomatis. Ya, bebas riba, ya, bebas maisir, perjudian, bebas goror, saling menzolimi, gitu kan? Itu aja, maghrib, pokoknya ingatnya maghrib aja. Maisir, goror, riba. Ya. Gimana nih Gus, saya sekarang masih ada di posisi yang seperti ini? Ya, kembalikan lagi, kita nggak pernah tahu yang namanya usia, secepat mungkin kita bisa hijrah, itu lebih bagus. Sekarang justru banyak para mu'alaf dari Eropa dan Amerika itu berlomba-lomba untuk belajar tentang ekonomi Islam. Tapi kita sendiri yang sudah Islam tidak belajar tentang ekonomi Islam. Kan ini ironis sekali. Kayak di Eropa, di Amerika juga sama menggunakan metode
endowment fund. Pernah dengar ya? Endowment fund itu adalah dana keabadian. Dana abadi. Kampus-kampus terkenal di Amerika kayak Stanford, Harvard University, itu penggunaan dananya dari dana abadi. Jadi para alumni-alumni itu menyisihkan, ya. Kalau bahasa kita wakaf. Dia mewakafkan dari harta mereka karena merasa berterima kasih sudah dididik oleh kampus itu, dia kembalikan lagi ke kampus untuk menjadi pengembangan riset. Dan akhirnya kita lihat sekarang di Amerika, kampus terbaik di Amerika adalah Stanford University. Untuk bisnis adalah Harvard. Oke. Nah, ini jangan sampai kita ketinggalan zaman. Oke. Sekarang saya masuk ke poin kedua. Poin pertama sudah selesai. Sekarang poin kedua. Apa kaitan antara program Top 100 Syariah Manager dengan Almas, ya? Dan apa program kita? Ya, ini saya akan kembalikan ke ini. Bentar. Sepertinya saya udah kasih kemarin ya kepada teman-teman. Sorry. Oke, sampai dulu kita mau kasih kesempatan dulu. Ada yang mau tanya silakan Mas Lewi sambil kita. Mbak Siti nih kayaknya ada tunjuk tangan. Mbak Siti Nurbaya mau nanya? Kok ini ada ini tangannya di sini? Masih berproses mencari filenya. Oke, yang lain mungkin sebelum Mbak Siti. Oh, silakan Mbak Isro. Dibuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam ya. Ya, izin bertanya, untuk hasil psikotes ini apakah bisa berubah dengan seiring berjalannya waktu, misalkan dengan lingkungan yang berbeda, pertemanan yang berbeda gitu? Oke. Allah sudah memberikan kepada manusia yang namanya istilahnya itu adalah fitrah. Pernah dengar ya istilah fitrah ya? Iya. Fitrah itu adalah semacam blueprint yang sudah diberikan oleh Tuhan, ditanam di dalam. Jadi kalau di elektronik itu microchip, ya. Sudah ada microchipnya di dalam tubuh manusia. Nah, kalau sudah dipilihkan Allah kepada diri kita seperti itu, tugas kita Mbak Hijroh bukan berubah, mempertajam ya, kemampuan kita di sifat yang sudah diturunkan Allah kepada kita. Ingat, nggak usah menjadi seperti orang lain. Kan belum tentu yang tipenya yang beda sama kita lebih bagus. Kan tadi saya bilang, mau MA, mau MT, mau P, mau N, mau IN atau EX, semuanya sama-sama bagus. Ya. Yang jadi masalah adalah jangan sampai dia ini tipenya MA, tapi berperilaku MT. Itu yang nggak boleh. Gitu. Kalau dia sudah ditakdirkan MA, ya sudah, pertajam. MA apa kekuatannya? Itu yang difokuskan. Terus kalau ada kekurangan-kekurangan yang ada di MA, rekrutlah orang yang ada di MT sehingga bisa menutupi kelemahan kita. Mbak Izra udah menikah belum? Belum. Oke. Tipenya apa? MA, IF, IN. Enggak, yang atas MA aja, MA oh, kan? MA. Berarti kalau dalam pendekatan motivasi, sebaiknya supaya terjadi satu keselarasan, cari tipe suami yang MT. Jadi kelemahannya Mbak Izra akan diisi oleh beliau. Yang penting kuncinya apa? Saling memahami dan saling komunikasi. Kelemahan dia akan diisi oleh kelebihan kita. Nah, itu enak. Itu nikmatnya sebuah rumah tangga. Kan kalau, nah, beruntung nih Mbak Izo nih, belum nikah. Jadi udah mulai milih nih sekarang calonnya. Nih, apa dulu nih, atau MT nih. Jangan-jangan udah mulai memperkirakan. Maaf yang udah nikah, jangan berarti nyesal. Waduh, kok kenapa saya dua-duanya MA, Gus? Istri MA, saya MA juga. Jadi makanya pantesan nggak pernah ada yang mau ngalah. Ribut mulu. Orangnya egois semua gitu kan. Cari lagi. Bukan, jangan cari lagi dong. Wah, Pak Warman nih kompornya luar biasa. Ya, bukan berarti kita harus menyesali yang sudah ada, bukan itu. Jadi caranya adalah kita mencoba memperkuat spiritualitas. Ya, sehebat apapun perbedaan antara kita dengan orang lain, entah itu pasangan atau dalam pekerjaan, akan menjadi selesai ketika spiritualitas naik. Kayak
Ketika spiritualitas naik, maka semua akan terkalahkan. Tapi kalau sudah si suami dan si istri sama-sama nggak naik spiritualitas, ya yang ada terjadi adalah ribut terus. Cekcok, tahu cekcok? Dicek nggak pernah cocok, jadinya akhirnya ribut. Cekcok, dicek nggak pernah cocok. Ribut. Gitu Mbak Ijro ya. Jadi betul, lingkungan berpengaruh. Tapi gunakan lingkungan yang untuk memperkuat fitrahnya kita. Contoh, ketika saya tahu saya MA, maka yang saya lakukan apa? Saya akan mencari lingkungan yang bisa membantu memperkuat MA-nya saya. Ngerti nggak? Yang tantangannya tadi di level 10, saya naikin level 20. Yang 20 naik lagi ke 100. 1000. Terus nggak boleh berhenti. Orang MA tidak boleh dikasih nyaman. Kalau begitu kasih nyaman, dia langsung tidur. Kasih lagi tantangan berikut. Kasih tantangan lagi gitu. Yang lebih tinggi. Ya. Oke. Kalau tanya kedua boleh nggak, Gus? Mau ada 2 pertanyaan. Kurang boleh. 1. Tadi Bapak gimana, saya dulu? Gimana, masih lanjutin? Boleh, lanjut. Lanjutkan saja, Simpel, Mbak. singkat aja. Ya, gini, di pola kerja saya itu introvert, tapi di orientasi kerja saya SO, sorting by others. Nah, saya mungkin sering ngerasa bingung kali ya dalam beberapa hal gitu. Jadi orientasi saya kerjanya ke tim, tapi karena saya tipe kerjanya introvert, jadi saya nggak tahu sih, cuma jadi kadang kurang efektif apa apa yang saya perbaiki ya. Gini. Ininya apa terakhirnya? Pola kepemimpinan P atau N? P. P atau N? Possibility apa necessity? Possibility. Oke, begini. Saran saya, ya, kalau nanti di sebuah organisasi atau tim, bikin ada yang namanya pemimpin the shadow of leader. Jadi Mbak Ijro nggak boleh sendirian. Jadi ada punya duet kepemimpinan. Ibaratnya kalau di negara itu kan ada RI 1, RI 2. Ya. Jadi ada ketua, ada wakil ketua. Jadi nggak boleh sendirian. Ya. Dan di situ langsung bagi tugas Mbak Ijro. Mbak Ijro cari orang yang tipenya itu adalah dari sisi, kan tadi kan introvert kan? Iya. Cari yang tipenya adalah yang ekstrovert. Jadi maksudnya gini. Misalnya ada sebuah organisasi. Mbak Ijro ngambil posisi yang bagian ke dalam. Pembenahan organisasi, sistem, pembuatan sistem, ya kan, desain organisasi. Tapi harus rekrut satu lagi, entah wakil ketua, itu apa? Humas, yang kemampuannya adalah berkomunikasi keluar. Karena tipe Mbak Ijro itu nggak bagus untuk people oriented. Iya. Kurang. Bukan nggak bisa diasah, tetapi tidak sebagus orang yang memang asalnya adalah tipe MA. Iya. Kalaupun dipaksa Mbak Ijro untuk bisa berkomunikasi dengan orang, maka komunikasinya cenderung lebih bersifat mekanistis. Apa itu, Gus? Mekanistis itu gini, tek, saklek. Nggak ada gininya, goyang-goyangnya nggak ada. Maksudnya nggak diayun gitu loh. Kurang diplomatis. Trek, gitu. Nah, itu ada rada-rada semi militer gitu loh, ya. Salah nggak? Nggak salah. Berarti tinggal kita kalau membangun budaya di organisasi, kalau kita misalnya Mbak Ijro jadi manajer, jadi timnya pun harus tim yang memang sudah terbiasa dan terlatih untuk dengan pola disiplin. Oke, karena tipenya tipe, kan gitu ya Mbak Ijro ya, nggak pernah boleh lihat ada barang yang berantakan ya, pengennya rapiin aja, betul nggak? Iya. Udah ketahuan. Ada yang berantakan rapiin. Oke. Lanjut? Ya, cukup ya, kita lanjut. Oke. Tadi ada yang tanya nggak tadi? Selain Mbak Ijro, tadi ada yang mau tanya. Pak Warman. Oh, nggih. Terima kasih, Gus. Malam ini saya merasa dikuliti semuanya ini. Saya merasa terkuliti apa yang malam hari ini Gus sampaikan, semuanya ada di diri saya malam hari ini. Saya merasa itu. Nah, yang terakhir yang ingin saya tanyakan, saya itu paling suka dengan tantangan itu tadi, termasuk di lingkungan yang saat ini butuh untuk diperbaiki dalam artian jangan sampai carut-marut yang seperti sekarang ini. Sementara saya inginnya itu memperbaiki lingkungan itu. Sisi lain, pasangan tidak mendukung Gus ini, Gus. Awalnya mendukung, berjalan beberapa tahun karena istri mungkin merasa kok ndelok ibu Juni banyak tersiksa dengan cara seperti itu, akhirnya muncul rasa kasihannya. Mandek kondisi gitu, Gus. Anak berapa, Pak Warman? Alhamdulillah 2. Oke.
Yang ditanyakan apa, Mas? Saya Pak harus mengikuti saran istri, apa saya tetap melangkah itu yang saya Oke, tanyakan. menikah udah berapa tahun? 26. Oke. Siklus nikah itu per 10 tahun, Mas Warman. Oke. 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, sampai 5 tahap. 10 tahun pertama itu adalah masa fase perkenalan. Jadi kalau seorang nikah baru di bawah 10 tahun, belum kenal luar dalam, masih banyak yang tersembunyi. Setelah nikah baru kelihatan tuh, terkuliti semua. Oh, ternyata setelah menikah begini tuh, aslinya seperti ini. Baru kebongkar setelah 10 tahun pertama. Nggak apa-apa, itu bukan saling membongkar aib, tapi jadi tahu, ya, jadi paham. 10 tahun kedua, adaptasi. Mulai belajar menyesuaikan. Istri sukanya pedas, Mas Warman sukanya manis. Ya udah, kita bikin makanan yang dikombinasikan. Ada pedasnya, ada manisnya. Udah, nggak usah ribut. Kalau ngotot, memaksakan istri ikut yang kebawaan kita juga susah. Jadi kita harus cari jalan tengah. Adaptasi. Kita ngalah, mereka pun satu ketika juga dia juga ngalah. 2. 10 tahun ketiga adalah prestasi. Jadi sudah bergandengan tangan, udah nggak ribut lagi, udah sejalan kok. Bergandengan tangan mencapai sesuatu yang kita mau tuju bersama, bukan sendirian lagi, udah nggak sendiri lagi. Itu di tahun ke-30. Ya. Tahun ke-40 sudah pencerahan, udah nggak bicara soal dunia lagi, udah bicara akhirat terus, ya. Ya, bukan nggak berarti nggak boleh sekarang bicara akhirat, tapi maksudnya fasenya ke situ. Nah, berarti kan tadi 29 tahun ya? Ya, 29 tahun ya. Berarti 26. Sudah masuk. Oh, 26 berarti udah masuk dikit lagi masuk ke tahap ketiga. Ya kan? 10 udah lewat, 20 sudah lewat, udah menyelesaikan tahap ketiga, udah mulai persiapan masuk ke 4. Jadi sebenarnya harusnya udah berdampingan, Mas Warman, nggak boleh lagi berdebat. Gandeng, yuk, piye bojoku. Yang kekurangan di mana? Yuk kita sama-sama, kita sinergikan. Yuk kita kerjain bareng-bareng. Udah nggak bisa sendiri lagi, Pak Warman. Okay. Istri di mana bagiannya, suami di mana? Digandengkan. Banyak saya lihat sukses itu ternyata orang itu karena apa? Dukungan dari pasangannya. Ketika pasangannya mendukung, dia lebih cepat gerakannya. Larinya lebih cepat dalam karir. Siapapun kita, walaupun nanti terjun ke dalam bidang bisnis, kalau orang yang sudah pernah duduk di manajemen, terus masuk ke bisnis, biasanya lebih rapi. Lebih terpola bisnisnya. Tapi kalau dari awal langsung jadi pebisnis, seringkali berantakan, Mas. Karena tidak pernah punya kemampuan manajerial. Maka inilah pentingnya kita mulai belajar syariah manajemen. Bahwa nanti karir teman-teman nanti ada yang tetap sampai ke puncak di jalur karir manajemen, monggo. Tapi kalau ini sebagai satu latihan untuk bisa membentuk kemampuan manajemen untuk di bisnis, monggo silakan. Ya. Jadi pilihan ada pada teman-teman sekalian. Nah, mumpung kita punya lembaga, ya, ini Almas ini saya desain untuk membentuk kepribadian, membentuk roadmap. Kita juga gandeng beberapa mitra kita untuk bisa jadi apa? Kayak lab gitu loh, Mas Warman. Karena apa yang kita ajarkan di kelas ini kan harus ada praktek, ya, supaya teraplikasi. Saya ngajarin tentang ilmu tentang akuntansi. Ya kan harus ada prakteknya. Akuntansi di mana? Ya, misalnya kita ajak mitranya adalah kantor pajak. Di situ kita mempraktekkan. Oh, ini cara ngitung pajak yang kita bahas kemarin di pelajaran akuntansi kan gitu. Jadi ada penerapannya. Ya. Kita ngajarin berenang. Ya harus ada kolam renangnya langsung kita bekerja sama dengan satu klub renang untuk bisa mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari di kelas. Itu maksudnya. Jadi kaitannya begitu. Jadi kita ada 3 bagian nih, Mas teman-teman ya. 1 Almas sebagai ya, institusi yang berfungsi untuk membentuk kualitas SDM, ya, kualitas si manajer ini, ya, persiapan menjadi manajer syariah. Yang kedua adalah dia sendiri sebagai pihak yang akan yang akan diberdayakan. Yang ketiga adalah pihak mitra yang akan menjadi partner untuk lab mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari di kelas untuk bisa dipraktekkan dalam keseharian. Jadi lebih mudah. Oh gitu, Kus, yang dimaksud dengan pelajaran di kelas itu kayak begini penerapannya. Jadi lebih nancep. Jadi learning by doing. Kalau teori di kelas susah kita mempraktekannya kalau nggak ada bukti di lapangan. Ditambah lagi juga sambil kita melakukan proses implementasi, aplikasi apa yang sudah diajarkan di kelas, plus kita mendapatkan juga ya income. Bisa untuk mensuplai untuk modal, usaha, atau kita bisa jalankan karirnya, kita juga bisa seperti itu. Clear? Jadi, mungkin Gus bisa berbagi juga filosofi. Dulu 2 tahun jadi taruna di penerbangan, sekolah penerbangan Curug, kemudian 5 tahun jadi dosen di Curug penerbangan. Jadi,
Paling tidak saya sudah familiar tentang dunia pesawat terbang. Pesawat bisa terbang karena ada 2 sayap, betul ya? Punya 2 sayap, sayap kanan dan sayap kiri. Kalau hanya satu sayap, dia tidak akan seimbang, ya, tidak stabil. Nah, sayap kanan itu adalah sayap dakwah, cari berkah. Kita benar-benar berbagi sosial, ya, dakwah, cari berkah. Tapi berkah ini, dakwah ini harus ada yang mensubsidi. Ya. Kita mau sosial, harus ada duit untuk kita bagi ke orang lain. Nah, ini ada sayap kiri, bisnis, cari rupiah. Ya, dua-duanya harus kita jalankan secara berbarengan. Ini mensubsidi. Ya, makanya saya bilang tadi, saya doakan semua, saya supaya di miliar kaya. Tapi kalau udah kaya, jangan memperkaya diri. Sisihkan dari uang kita untuk bisa membantu orang miskin lebih banyak. Jadi sesi kita bantu orang miskin lebih banyak. Dan itu nggak bisa kejadian kalau kita nggak kaya. Bagaimana? Kalau kita juga masih miskin, ya berarti kita akan dikasihani orang, bukan kita mengasihi buat orang. Kira-kira begitu. Clear ya? Terima kasih, Gus. Ya. Luar biasa malam hari ini buat saya. Ya. Terima kasih. Matur nuwun. Jadi, 2151 ini janji kita jam 10 ya. Jadi kita batasi saja pertemuan kita. Saya senang sekali karena materi ini bisa diperdalam lebih lengkap lagi. Saya sengaja tidak menambah materi supaya apa yang kita bahas ini menjadi satu pengalaman langsung yang kita bisa praktekkan. Insya Allah kita akan buat grup WA untuk semua yang sudah ikut di sini. Tolong di chat ya namanya ya sama pengundangnya. Nanti kita akan masukkan dalam grup WhatsApp. Kemudian kita nanti bisa bertanya sambil menunggu pertemuan besok. Kita akan ketemu lagi Jumat. Jadi kita Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu. 5 kali pertemuan. Masing-masing pertemuan 2 jam. Jam 8, jam 10, jam 8, jam 10. Besok Jumat ketemu lagi kita jam 8 sampai jam 10. Tolong kalau bisa on time, jangan sampai terlambat. Saya maklumi untuk pertemuan perdana masih banyak yang terlambat, ya karena belum familiar, nggak apa-apa. Jumat besok kalau bisa sudah on time, jam 20 kita udah mulai, kita bisa membahas materinya. Kemudian Sabtu Minggu libur, Senin kita masuk lagi sampai jam 10, Selasa dan Rabu. Persiapan nanti ada soal-soal yang kita akan tanyakan. Setelah itu kita akan buka untuk batch kedua. Nah, pada saat batch kedua, saya sudah memberikan kesempatan kalau teman materi yang disampaikan bisa jadi asisten trainer untuk diajarin di batch kedua, di bawah bimbingan yang sudah lebih pengalaman. Ya, kita challenge, kita kasih tantangan. Ya. Dan di batch kedua, teman-teman boleh mengundang sahabat atau rekan-rekan untuk bisa ikut di batch kedua. Sehingga nanti mereka akan menjadi bagian daripada tim kita juga. Jadi besar nanti. Tim ini akan menjadi besar untuk bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Jadi mohon maaf hari ini Gus bisa menjelaskan secara panjang lebar mengenai yang disampaikan Pak Lely. Insya Allah untuk besok kita akan bahaskan lebih tuntas tentang bagaimana pola kerjasama dan kemudian bagaimana komunikasi antar kita semua ini supaya bisa mencapai target dan tujuan yang kita inginkan. Oke, dari saya itu dulu. Sementara saya kembalikan ke Mas Lely. Di unmute dulu Mas Lely. Oh ya, makasih Gus. Baik teman-teman, mohon bisa ditulis di chat ya, nama, nomor HP, dan pengundangnya siapa. Untuk kita bikinkan grup WhatsApp dan nantinya yang akan menjadi peserta untuk besok malam. Dan sekaligus mengingatkan Mas Lely, mohon maaf dengan sangat, Gus hanya minta satu komitmen, ya. 1 kali tidak hadir, mohon maaf, jadi kita hentikan, tidak bisa ikut program berikutnya. Ya. Jadi kesempatan absen tidak ada. Jadi 5 kali harus ikut terus, kecuali maaf ada yang meninggal dunia dari keluarga ataupun ada yang sakit keras. Ya. Itu kita masih ada toleransi. Tapi di luar itu kita tidak punya kompromi ya. Jadi kita harus menghargai yang juga ingin maju sama-sama. Dan on time ya kalau bisa. Ya, jadi yang kita undang adalah, dan untuk yang besok belum menerima yang baru ya Gus ya? Enggak, untuk masuk batch kedua. Ya. Nanti mengganggu kurikulum. Kelas besok masih yang kelas ini, jadi tidak menerima yang baru, jadi belum boleh mengundang untuk yang sampai hari Rabu depan. Ya. Dan untuk komitmen kan kami minta untuk sekali lagi ketik
nama dan nomor HP di kolom chat. Saya pamit duluan ya. Ya. Mungkin Mas Leli masih bisa komunikasi ya. Boleh. Terima kasih, Gus. Oke, terima kasih Gus. Mudah-mudahan tetap bermanfaat. Ya, saya maaf nggak bisa sebutin semua satu persatu. Terima Sampai kasih jumpa banyak. besok. Kita ketemu jam 8 malam ya. Ya. Siapa yang Insya pertanyaan-pertanyaan terbaik? Kalau ada yang nggak jelas, Insya Allah. silakan disampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya tunggu nama dan nomor HP-nya di kolom chat supaya untuk dimasukkan. Pak Leli. Ya. Pak Leli. Halo. Ya, silakan Mas Ali. Ini mau nanya, besok itu jam 8 pagi atau jam 8 malam? 8 malam. Oh, seperti hari ini? Iya. 8 sampai jam 10 lagi ya? 8 Sesi sampai keduanya? 10. Besok pagi Gus Reza juga ada acara sampai dengan sore. Boleh teman-teman ikut juga untuk memperkaya pengetahuan sama wawasan. Besok pagi dimulai jam 6.30. 6.30 sampai dengan jam 8.30. Acaranya adalah Majelis Wakaf Mesta. Boleh ikut di dalamnya nanti mendengarkan. Materi-materi juga sebagian biasanya diambil dari sana juga. Kemudian jam 9.30 sampai dengan jam 11 kembali presentasi. Saya lupa materinya apa, tentang speaking. Kemudian setelah Jumatan jam 1 sampai dengan jam 3 dilanjutkan lagi. Kemudian jam 3:30 sampai dengan jam 5 itu masih materi juga, presentasi juga. Cuman pagi sampai sore teman-teman tidak wajib mengikuti. Bukan bagian dari program Top 100, tapi merupakan program sendiri dari Gus Reza untuk mendapatkan pencatatan rekor muri yang baru. Tapi untuk program Top 100, teman-teman hanya mengikuti yang jam 8 malam sampai dengan jam 10. Gitu. Sampai dengan hari Rabu depan. Ya. Baik, yang sudah mengisi, Mas Ali Kasaf, nomor HP-nya belum ada. Oh iya. Jangan nama saja ya, nomor HP. Ingat, nomor HP, nama, dan pengundangnya. Mas Noval pengundangnya belum ditulis. Romo Windra pengundangnya ada. Oke. Pak Warman belum ada nomor HP-nya. Mbak Lulu Fadlun namanya pengundangnya. Mbak Wati nomor HP-nya belum ada. Mbak Siti Nurbaya. Sudah Mas Leli. Nomor handphoneku sudah aku. Pak Wadi ya? Ya. Ya, ya. Sudah tuh, Mas Lili. Yang sudah boleh pulang duluan. Seperti Sebelum saya pamit, boleh menyampaikan sedikit. Boleh. Ini dengan Pak Wadi ya? Pak Warman. Pak Warman. Ada suara yang luar biasa keren ya malam hari ini. Ini ada apa ini? Terima kasih untuk Mbak Frida, kesempatan yang panjenengan berikan kepada saya. Mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan panjenengan. Ya, mudah-mudahan disatukan dalam persaudaraan lewat media ini. Mudah-mudahan nanti kita tetap bersama menjadi keluarga yang lebih baik lagi, dalam keluarga yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Untuk Abu Leli, terima kasih. Kawan-kawan semuanya, terima kasih. Saya mohon pamit. Saya paling jauh dari Semarang. Pemalang. Tadi Pemalang. Jauh dari Pemalang kan, dari Semarang. Untuk semuanya. Nggak ada 1 menit. Oke, semuanya kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan yang terbaik. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok hadir lagi ya Pak. Ya. Insya Allah ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas.
Maaf, saya juga izin duluan apa boleh ya? Saya udah dipanggil ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Azra kalau mau duluan. Oh iya, terima kasih, maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semuanya menulis? Udah semua? Mbak Uci udah, Mbak Uci? Uci belum? Mbak Uci? Nomor handphonenya udah dikasih Mas Leli? Sudah ya. Uci, yang ada 2 Uci ya? Ini Uci Rahma. Mas Lelik. Uci AR, dengan Mas saya. Lelik. AR sudah. Mas Lelik. Mas Lelik. Ya, Mas Itu speakernya, maaf, Ibu Lulu Fadlun itu kayaknya terbuka ya, kayaknya naik turun suaranya jadi ini apa itu bikin friksi suaranya. Oh, sudah mati tuh mic-nya. Oke, ya. Karena tadi itu cukup mengganggu mic-nya. Lanjut Mas Lelik. Nggih, ngatur nuwun. Nggih, sami-sami. Iya, di grup ini ada 2 Uci. Iya. Ah, iya. Salam kenal, Bu. Yang Uci Bing Selamat yang mana, Bu? Mbak Uci Rahma belum ngisi ya? Udah kirim. Udah. Di chat ya? Benar. Masih ingat saya. Uci. Iya. Sehat. Alhamdulillah, Iya nih ada anak Uci lagi nih finance nih satu. Ingat lah ya, Ci. Sama Mbak Rika. Kan dulu terkenal Mbak Rika ya. Kalau nggak ada Mbak Rika, proyek nggak jalan. Mbak Uci Rahma pengundangnya siapa? Mbak Frida. Frida. Mbak Frida, oke. Iya, sama-sama satu teman. Mas Agus sudah. Oke, semuanya. Saya yang Uci AR tuh, Mas Relik. Iya. Ada satu. Ya. Baik, kalau sudah semuanya, Mas Ari udah belum ya, Mas Ari? Belum isi deh, Mas Ari. Mas Ari Bayu. Sudah, Pak. Sudah nulis ya? Sudah. Oke. Tadi yang undang siapa? Lupa saya. Yang undang Gus sendiri. Oke, siap. Iya. Mas Lelit tadi yang namanya Romo Winda udah ini ya? Romo apa Romi? Ada Romo ya? Romo Wida apa ya? Winda ya? Iya, itu nggak tahu itu Romi apa Romo. Namanya Romi, sebenarnya itu salah ketik dia. Oh, gitu. Udah ngasih ya? Udah ya? Saya bingung, Romo kok ikut syariah gitu. Nggak salah. Romi itu dia salah ngetik. Oh, iya. Ada tadi Romi Windra. Ya, Romi. Ya. Udah ini ya, udah ngasih nomor handphone. Nah, udah nulis cuma HP-nya nggak ada itu. Nulis nama belum. Belum. Oh, udah. Nanti aku kasih deh ke Mas Leli ya. Sudah. Udah. Nah, tapi apa? Oh iya. Selisih berapa nama gitu. Iya. Mas Lelik, kalau tadi Mas Anggitara udah kasih ya? Anggitara sebentar saya cari. Sudah boleh pamit ya Mas Leli? Boleh. Udah nggak ditemenin lagi ya? Kenapa? Nggak ditemenin lagi ya besok lagi. Masih ada Mas Prihartono aman.
Aduh, saya juga dikit lagi langsung ini nih. Langsung pamit. Tapi Mas Anggitara tadi sudah kasih ya? Belum kan? Anu aja, kalau belum. undangannya Mas Pri aja yang nulis. Oh, boleh. Nomor handphone aja kan? Handphone, nama. Pamit ya Mas Deli. Assalamualaikum. Nama. Mbak Frida. Oke. Habis saya Japri, makasih, Japri Bu by Dina. WA ya, Mas. Iya, boleh. Ya, pamit Oke, ya. nama. Oke, nama dan nomor handphone ya, Mas Lelik. Nomor handphone, ya. Oke deh. Saya pamit ya, sampai ketemu besok. Semuanya, selamat Ya, istirahat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.